Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Silmi Munafah dengan NIM 1902209 dari kelas PKN 2019D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video peer teaching yang telah saya laksanakan. Pada jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas 8 mengenai materi pokok nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun kompetensi inti yaitu KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, peduli, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan kompetensi dasar 2.1 mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini 2.1.1 menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2.1.2 menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2.1.3 menunjukkan sikap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2.1.4 memainkan peran selaras dengan sikap yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi pokok ini yang pertama, melalui tayangan PowerPoint dalam aplikasi Zoom Meeting, peserta didik dapat mengemukakan mengenai konsep nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, melakukan pembahasan materi yang bersumber dari buku dan jurnal. Peserta didik dapat mengklasifikasikan ciri atau karakteristik dalam setiap sila Pancasila. Yang keempat, melalui diskusi kelompok berkenaan dengan analisis jurnal, peserta didik dapat merumuskan konsep yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kelima, melalui tayangan PowerPoint dan metode tanya jawab, peserta didik dapat menentukan sikap dan perilaku yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya diimplementasikan oleh siswa di lingkungan sekolah. Yang keenam, melalui penugasan secara individu, peserta didik dapat menerapkan sikap dan perilaku selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa menghadiri kelas virtual. Semoga cuaca yang cerah ini juga bisa menambah semangat dari anak-anak untuk mengikuti pembelajaran Ibu ya. Nah, semoga juga anak-anak selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya untuk selalu bisa mengikuti seluruh pembelajaran. Nah, terlebih dahulu ya untuk menambah keberkahan dan manfaat dalam mencari ilmu di pagi hari ini. Untuk itu kepada Soleh, Ibu boleh minta tolong untuk memimpin doa? Oh iya, boleh Bu, boleh. Silakan. Baik Bu, dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa. Alhamdulillah ya, pembacaan doa telah selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat dari anak-anak karena di pagi hari ini pasti banyak yang ngantuk ya. Ibu izin untuk menayangkan sedikit lagu Garuda Pancasila untuk menambah rasa nasionalisme anak-anak terhadap bangsa kita ini. Untuk itu Ibu izin share screen. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot. Lagu Garuda Pancasila telah selesai. Semoga anak-anak makin tambah semangat. Gimana, tambah semangat nggak buat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat Bu. Semangat ya, anak-anak pada keren nih, udah pada semangat. Nah, setelah seluruh siswa pada hadir atau enggak?
Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah ya pada hadir semua. Semoga bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai ya. Dalam pembelajaran Ibu itu terdapat rules-nya ya untuk Zoom kelas. Nah, ini linknya ya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua ada WhatsApp group. Nah, bagi anak-anak yang belum join, boleh ya untuk join dari sekarang nih. Soalnya terus yang selanjutnya ada presensi pertemuan. Nah, untuk presensi sendiri akan Ibu share ya di kolom chat atau juga di WhatsApp group. Jadi anak-anak juga harus mengikuti beberapa rules ya. Yang pertama itu anak-anak harus menyalakan kamera ya selama pembelajaran berlangsung. Dan kemarin kira-kira kita tuh membahas tentang materi apa ya pada minggu kemarin? Ada yang bisa jawab? Nah, bagi anak-anak boleh raise hand terlebih dahulu ya. Saya, Bu. Oh, mangga Risna untuk memaparkan materi sebelumnya. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab bahwa minggu kemarin itu kita membahas tentang mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan di alinea keempat bahwasanya Indonesia itu berpedoman pada Pancasila. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Risna, makasih ya atas penyampaian materinya. Ya, betul ya anak-anak. Minggu kemarin kita mempelajari tentang arti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, Ibu izin memberikan gambaran ya terkait pembelajaran pada hari ini. Ibu izin menampilkan video. Beragam konflik telah memecah keharmonisan dan persatuan di Indonesia. Nilai kemanusiaan yang dilanggar oleh berbagai macam konflik ini. Di screen ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu, apa makna dan nilai konsep dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana anak-anak, ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan tadi? Lucy, Ibu. Izin menjawab boleh? Boleh, silakan Lucy. Berkenaan dengan dari pertanyaan dari Ibu, menurut saya nilai dan makna sila yang kedua adalah menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dengan menghargai kesamaan dari hak, derajat tanpa nggak memandang suku, ras, ataupun agama dari individu tersebut, dan juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin segitu aja Ibu yang bisa Lucy jawab. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran berlangsung, Ibu meminta kepada anak-anak untuk mengakses lembar kerja peserta didik ya. Nah, anak-anak bisa mengakses di link tersebut ya, dengan durasi pengerjaan itu 15 menit. Ibu sudah membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Anak-anak, Ibu membagi kelompok ini karena ada tugas kelompok ya, yaitu menganalisis artikel jurnal. Nah, terkait artikel jurnal sendiri, sudah Ibu cantumkan ya di Google Drive, artikel mana yang harus anak-anak analisis ya. Untuk itu, Ibu persilahkan kepada anak-anak untuk live Zoom terlebih dahulu selama 30 menit. Mangga kepada anak-anak, Ibu mulai ya waktu pengerjaannya. Baik anak-anak, karena waktu pengerjaan sudah selesai, silakan ya semua siswa untuk memasuki room Zoom. Bagaimana, apakah sudah semua memasuki room Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ibu meminta kepada anak-anak untuk mereview ya lembar kerja peserta didik yang telah kalian jawab ya. Nah, boleh bagi yang ingin menyampaikan hasil jawabannya untuk raise hand, mangga. Saya izin, Bu, mau. Boleh, mangga Ilham buat menjawab. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari Ilham sendiri itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.
Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani berbangsa Indonesia. Karena bersumber pada kepribadian bangsa, nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Ibu. Baik, bagus sekali Ilham atas jawabannya. Ini mah pasti dapat nilai 100 ya. Selanjutnya, kan tadi anak-anak udah menganalisis artikel jurnal ya. Ibu mau minta dari setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil analisisnya. Nah, boleh dari kelompok 1 siapa nih yang menjadi perwakilannya? Ya, Bu. Boleh, ini Afni ya. Boleh silakan Afni untuk menyampaikan hasil analisisnya. Ya, betul, Bu. Saya Afni, perwakilan dari kelompok 1. Izin menyampaikan hasil analisis kelompok kami berkenaan dengan jurnal tentang implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era globalisasi sebagai satu ideologi bangsa dan negara Indonesia. Maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain, perkataan unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Implementasi nilai-nilai Pancasila di globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang dapat seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Guru maupun dosen yang tulus mengajarkan dengan baik dan ikhlas menuntun belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya. Demi nama baik bangsa dan negara, cinta serta bangga tanpa malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Mungkin itu dari kelompok kami, Ibu, atas pemaparan dari jurnal yang kami analisis. Baik, terima kasih ya Afni sebagai perwakilan Baik, dari Ibu. kelompok 1. Sangat luar biasa ya hasil analisis kelompok 1 ini. Nah, boleh dilanjut ke kelompok 2. Mangga kelompok 2 siapa perwakilan kelompoknya? Saya Ibu izin. Boleh, Agung silakan untuk Ya, menyampaikan. saya Agung, perwakilan dari kelompok 2, izin menyampaikan hasil analisis kelompok kami yang berkenaan dengan jurnal tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalam konsepsi dasar mengenai kehidupan yang diciptakan. Terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut harus dijunjung tinggi dan diamalkan oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika tersebut merupakan asas pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian, Ibu, perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, Agung, makasih ya buat penyampaiannya, sangat luar biasa nih analisis dari kelompok 2. Nah, bagaimana nih perwakilan dari kelompok 3 terkait analisisnya harus lebih ini ya dari kelompok-kelompok sebelumnya. Ada perwakilannya dari kelompok 3? Anissa, Ibu. Ici. Boleh, silakan Anissa. Aduh, background-nya semangat banget ya. Biar semangat. Iya, Ibu. Ya, Bu. Jadi berdasarkan analisis dari Anissa dan mohon maaf Ici dengan teman-teman dari kelompok 3 itu
mengenai hasil analisis jurnal kami tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Jadi kita tuh tahu Bu bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar dan pedoman dari masyarakat Indonesia. Nah, nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang dijadikan aturan dan dasar. Ibu, mohon maaf, suara aku terdengar tidak? Terdengar, Anissa, boleh dilanjut. Oh iya, takutnya putus-putus. Nah, kemudian kami juga menemukan bahwasanya nilai Pancasila merupakan nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan aturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, Bu. Nah, inilah yang harus ditegaskan dalam pendidikan bagi generasi milenial di era sekarang, Bu. Kenapa? Karena hal itu hal yang sangat penting, karena baik di sekolah maupun perguruan tinggi, implementasi atau pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial itu harus terus dikuatkan. Jangan sampai kita jadi salah arah dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Secara tidak langsung, dengan begitu kita tidak menghargai jasa dari para pahlawan kita. Seperti itu, Bu, analisis dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, makasih ya Anissa atas penyampaiannya, sangat luar biasa nih. Karena seluruh kelompok sudah menyampaikan hasil analisisnya, tentu ya dari anak-anak sudah tergambarkan ya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Nah, setelah penyampaian hasil analisis, silakan Ibu akan sedikit menyampaikan materi ya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, boleh di-scroll ke bawah nih. Nah, topik pembahasan pada pembelajaran hari ini tuh ada 4 anak-anak. Yang pertama ada pengantar. Yang kedua ada makna konsep dalam setiap sila atau Pancasila. Yang ketiga ada ciri atau karakteristik dalam nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adanya butir pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama ada pengantar nih. Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, apa sih maksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Nah, terdapat pendapat Kailan bahwa sebagai suatu dasar filsafat negara, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang di dalam pengamalannya tidak bisa dipisah-pisahkan, meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, adapun maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nah, nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan dasar serta memotivasi atas segala perbuatan dan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ketatanegaraan. Nah, bagaimana setelah Ibu menyampaikan materi, adakah yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau langsung on-mic ya, silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Arin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Ibu, terima kasih. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi ini, Bu? Di mana kan sekarang ini mayoritas orang-orang itu menggunakan internet dan teknologi. Nah, baik ya. Tentu ya kita hidup di era globalisasi, semua aktivitas kita itu serba digital ya, memanfaatkan dan menggunakan internet. Nah, terdapat beberapa sikap atau perilaku yang dapat kita terapkan di era sekarang ini, seperti menggunakan dan memanfaatkan media internet dengan bijak, misalnya menggunakan Instagram, TikTok, YouTube untuk belajar atau mencari pundi-pundi ya. Selain itu juga dapat menebar kebaikan melalui aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial. Nah, selain itu juga kita dalam menggunakan media sosial tentu ya tidak boleh berkomentar yang tidak baik atau dapat merugikan orang lain. Nah, selain itu juga masih banyak sikap
yang dapat kita terapkan selama di era globalisasi ini. Bagaimana Arin? Sudah terjawab terkait pertanyaannya? Sudah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah ya, pada seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum itu Ibu mau memberikan oleh-oleh nih buat anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak nih oleh-olehnya apa? Ya, betul ya, oleh-olehnya itu anak-anak Ibu persilakan untuk mengisi soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Terkait soal evaluasi ini, Ibu beri waktu ya untuk mengisinya selama 1 minggu. Jadi anak-anak bisa menyiapkan diri dulu sebelum mengisi soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, terkait linknya bisa anak-anak akses melalui link yang sudah di-share di layar. Selain itu juga Ibu akan men-share di WhatsApp grup ya, supaya anak-anak bisa lebih mudah untuk mendapatkan linknya itu dan dapat mengaksesnya ya. Ya, Bu. Nah, oke. Selain itu juga, Ibu ada tugas nih buat anak-anak terkait tugas individu. Aduh, jangan kaget ya, ini tugasnya insya Allah mudah kok. Dan Ibu beri waktu 2 minggu ya untuk pengerjaannya. Nah, tugasnya itu buatlah video mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketentuannya itu sebagai berikut nih. Yang pertama itu konten video memuat satu sikap atau perilaku dari setiap sila. Jadi nanti anak-anak bisa mempraktikkan, misalnya di sila ke-1 sikap apa saja sih yang termuatnya. Nah, itu bisa dipraktikkan dalam video ya. Jadi nanti dalam setiap individu itu, dalam satu videonya terdapat 5 sikap ya, yang semuanya itu tercantum sikap sila 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, yang selanjutnya ada video berbentuk landscape. Jadi nanti videonya harus berbentuk landscape ya. Selanjutnya ada video bisa diedit sekreatif mungkin. Jadi Ibu tidak akan membatasi kreativitas kalian ya terkait pembuatan video ini. Selanjutnya, video itu diunggah ke akun Instagram. Nah, anak-anak juga dapat mengunggah hasil videonya ke Instagram masing-masing ya. Selanjutnya ada pengumpulan tugas melalui link Google Form. Nah, Ibu juga sudah membuat ya link Google Form-nya, nanti akan Ibu share di WhatsApp grup ya. Dan yang terakhir, untuk waktu pengerjaannya itu selama 2 minggu. Bagaimana anak-anak? Adakah yang ingin bertanya terkait tugas individu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Semuanya ya. Nah, alhamdulillah ya, seluruh rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk Ibu mau meminta kepada anak-anak yang bersedia untuk menyampaikan review pada pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikannya? Boleh untuk di raise hand atau langsung on mic. Saya, Bu. Boleh, Sarah, enggak buat menyampaikan review ya pada pembelajaran hari ini, boleh. Baik, jadi pembelajaran hari ini kita membahas mengenai nilai-nilai atau konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pada dasarnya Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh sikap dan perilaku harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian terdapat pula nih bahasan mengenai ciri atau karakteristik dari setiap sila serta contoh atau sikap yang mencerminkan butir pengamalan dalam Pancasila dikategorikan ke dalam 3 lingkup, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, Masya Allah, luar biasa ya Sarah atas penyampaian reviewnya. Berarti Sarah menyimak pembelajaran Ibu dengan baik ya. Itu Ibu izin menyampaikan kesimpulan ya terkait materi pada hari ini. Nah, Pancasila itu memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila itu bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
Selain itu juga terdapat butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah. Nah, betul sekali ya. Sebagai siswa nih, kita tentu harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya, anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Ibu ingatkan ya untuk mengerjakan tugas tadi. Ada tugas mengisi soal evaluasi dan juga tugas individu yaitu pembuatan video. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tadi karena yang mimpin doanya Soleh ya, boleh Soleh dibantu untuk dipimpin kembali untuk doa penutupan setelah pembelajaran. Maka Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat bisa menjadi keberkahan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Bu. Soleh. Baik, terima kasih Soleh karena sudah memimpin doa. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anak yang sudah hadir dan berpartisipatif dalam pembelajaran Ibu kali ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya anak-anak. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu.